Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, ada sebuah jalan sepi dekat persawahan. Setiap kendaraan yang melintas selalu dihentikan oleh sosok mengerikan. Bukan manusia, bukan hewan, tapi arwah penasaran yang mati tertabrak lari. Ia merangkak, kain kafannya berlumur tanah basah, sambil berteriak dengan suara parau, "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Dan sejak itu, teror tak pernah berhenti. Malam itu, jalan kampung dekat persawahan di desa Sumberjati terasa lebih sepi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa bau lumpur sawah yang lembab. Di sepanjang jalan, lampu penerangan hanya sesekali berdiri, redup dengan cahaya kekuningan yang seperti hampir padam. Jalan itu dikenal warga sebagai jalur sepi, namun juga rawan. Bukan hanya karena gelap dan berlumpur saat musim hujan, tapi juga karena kisah yang sudah lama beredar, sosok pocong ngesot yang kerap menampakkan diri. Konon, beberapa tahun lalu, seorang perempuan muda bernama Sulastri mengalami kecelakaan tragis di jalan ini. Ia ditabrak sebuah mobil yang melaju kencang, lalu kabur begitu saja tanpa menolong. Sulastri yang kala itu baru pulang dari rumah sakit tempat ia bekerja sebagai perawat, tergeletak tak bernyawa di pinggir sawah. Sejak saat itu, banyak warga percaya arwahnya tidak tenang. Beberapa saksi mata bersumpah melihat sosok menyerupai pocong. Namun anehnya, ia tidak bisa berdiri melompat seperti pocong lain yang biasa diceritakan orang. Tubuhnya terikat kain kafan lusuh dan ia hanya bisa menyeret tubuhnya. Ngesot, muka pucat penuh darah, rahang terkulai, mata melotot merah, dan suaranya mengerang lirih namun tajam. "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Itulah kalimat yang selalu ia teriakan pada siapa saja yang lewat jalan itu, baik dengan motor maupun mobil. Malam itu, Bayu, pemuda kampung yang pulang dari bekerja di kota, berboncengan motor dengan temannya, Rudi. Mereka baru saja melintasi jalan persawahan itu ketika tiba-tiba mesin motor seperti tersendat. Angin mendadak berhenti, suara jangkrik pun lenyap, diganti keheningan yang menekan. Rudi yang duduk di belakang merasakan merinding sekujur tubuh. "Bay, kenapa jalannya jadi kayak gini ya? Sepi banget," gumamnya. Bayu hanya mengangguk sambil menyalakan gas lebih kencang. Namun tiba-tiba sesuatu melintas di depan mereka. Bukan manusia, bukan pula hewan. Sosok itu seperti terbungkus kain putih kotor penuh lumpur. Ia merangkak dengan kedua tangannya, menyeret tubuhnya di atas tanah, dan kain kafannya berlumur darah. Bayu hampir menabraknya. Ia membanting setang ke samping hingga motor oleng. Mereka berdua jatuh tersungkur. Saat mencoba bangkit, mereka mendengar suara lirih namun jelas. "Mana yang menabrakku? Mana?" Sosok itu menoleh perlahan. Dari balik kain kafan yang sobek, terlihat wajah hancur dengan tulang pipi menonjol keluar, mata merah berair, dan mulut yang sobek hingga ke telinga. Rudi menjerit histeris lalu jatuh pingsan. Bayu berusaha menarik tubuh temannya, namun sosok itu semakin dekat, ngesot dengan cepat, meninggalkan jejak darah di jalanan. Bayu hanya bisa berlari sambil setengah menyeret tubuh Rudi. Ia merasa langkahnya semakin berat, seperti ada tangan yang hampir menyentuh kakinya. Sesampainya di tepi kampung, Bayu menoleh, dan benar saja, sosok itu sudah berhenti tepat di tengah jalan, menatap mereka dengan mata penuh dendam. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian mengerikan yang menimpa Bayu dan Rudi. Pak Karta, ketua RT, menghela napas panjang. "Aku sudah sering dengar. Banyak yang bilang pocong ngesot itu memang gentayangan di jalan persawahan.
Dia minta pertanggungjawaban, tapi siapa yang tahu siapa penabraknya dulu? Warga pun mulai resah. Beberapa menolak melewati jalan itu di malam hari. Ada yang sampai memutar jauh agar tak bertemu dengan arwah gentayangan tersebut. Bahkan siang hari pun beberapa ibu-ibu mengaku melihat bayangan putih ngesot di pinggir sawah lalu hilang begitu saja. Namun yang lebih menyeramkan, beberapa warga mendapati sosok itu tidak hanya muncul di jalan. Ada yang mengaku melihatnya di depan rumah, mengetuk pintu sambil berkata lirih, "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Sejak saat itu, kampung Sumberjati tak pernah lagi tenang. Sejak kejadian Bayu dan Rudi melihat pocong ngesot di jalan persawahan, suasana desa Sumberjati berubah drastis. Warga tak lagi merasa aman, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Setiap malam, orang-orang memilih menutup pintu dan jendela rapat-rapat sebelum adzan Isya berkumandang. Tak ada lagi anak-anak yang bermain di teras, tak ada pemuda nongkrong di warung kopi. Semuanya dicekam rasa takut. Bayu sendiri masih trauma. Tubuhnya penuh luka akibat jatuh dari motor malam itu. Namun luka fisik bukanlah apa-apa dibanding rasa ngeri yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah hancur sosok itu kembali muncul. Mata merah melotot, mulut sobek berteriak dengan suara parau. "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Rudi masih terbaring lemas. Meski tidak mengalami luka parah, ia belum sadarkan diri sepenuhnya sejak malam kejadian. Menurut dokter puskesmas, tubuhnya sehat, hanya saja psikisnya terguncang hebat. Malam itu, sekitar pukul 11, Bayu duduk di ruang tamu rumahnya. Ibunya, Bu Sarmi, menyiapkan air hangat sambil berusaha menenangkan. "Sudahlah, Nak, jangan terus dipikir. Besok biar ibu minta Pak Karta panggil Ustadz, biar arwah itu bisa ditenangkan," katanya. Bayu mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tahu rasa takut itu tidak akan hilang begitu saja. Ia masih bisa merasakan tatapan kosong penuh dendam dari pocong ngesot itu. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. "Dak, dak, dak." Bu Sarmi menoleh cepat. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Bayu yang sejak awal sudah merasa ada sesuatu yang tak beres, langsung berdiri. Suara ketukan itu semakin keras, makin menghentak. D-U-U-G, D-U-U-G, D-U-U-G. "Bayu, lihat siapa yang datang," ujar ibunya dengan nada cemas. Dengan langkah ragu, Bayu mendekat ke pintu. Ia menempelkan telinga, berusaha mendengar. Tak ada suara orang memanggil, hanya ketukan yang semakin menggema. Perlahan ia membuka pintu, dan saat itulah darahnya seakan berhenti mengalir. Di depan pintu berdiri, lebih tepatnya ngesot, sosok pocong dengan kain kafan kotor penuh lumpur. Wajahnya hancur berlumuran darah, mata merah menyala, dan mulutnya sobek seperti hendak pecah. Tubuhnya menggeliat menyeret ke dalam, tangan hitam pucat menjejak lantai. "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Bayu menjerit dan langsung menutup pintu keras-keras. Tubuhnya gemetar hebat. Dari luar, terdengar suara gesekan kain kafan diseret di lantai dan dinding, seolah sosok itu terus mencoba masuk. Bu Sarmi panik. Ia menggenggam tasbih dan membaca doa dengan terbata-bata. "Ya Allah, lindungi rumah ini." Namun suara itu tak berhenti. Kini terdengar jelas suara kuku yang mencakar-cakar kayu pintu. Krek, krek. Bayu hampir pingsan mendengarnya. Ia bersandar di dinding, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Keesokan harinya, kabar makin mengerikan. Ternyata bukan hanya Bayu yang diteror. Pak Slamet, seorang petani, juga mengaku melihat pocong ngesot itu di teras rumahnya. Ia mendengar
suara erangan lirih. Lalu saat membuka pintu, sosok itu sudah duduk di sana, menatapnya dengan wajah rusak berlumur darah. Pak Slamet jatuh pingsan di tempat dan baru ditemukan anaknya pagi hari. Cerita serupa juga dialami Bu Ratmi, seorang janda tua. Ia mendengar suara keras seperti ada yang menyeret sesuatu di halaman rumahnya. Saat mengintip dari jendela, terlihat sosok pocong ngesot menatap langsung ke arahnya. Bu Ratmi langsung sakit demam tinggi. Sejak malam itu, tubuhnya lemas, matanya sayu, seolah energinya disedot. Warga semakin ketakutan. Jalan persawahan kini benar-benar ditinggalkan. Namun, meski tidak lewat jalan itu, sosok pocong ngesot tetap bisa mendatangi rumah mereka. Pak Karta akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan warga di mushola kecil desa itu. Kita tidak bisa diam begini. Arwah ini jelas tidak tenang. Ia menuntut balas, meminta pertanggungjawaban atas kematiannya. Tapi siapa yang tahu siapa penabraknya dulu? Sudah lama sekali kejadian itu, kata Pak Karta sambil menghela napas berat. Warga terdiam. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit terdengar. Aku dengar cerita, lanjut Pak Karta. Semasa hidupnya, Mbak Sulastri pernah berkata pada temannya, kalau ia masih punya urusan penting sebelum pulang ke kampung, ia berjanji akan menyelesaikan urusan itu. Tapi ajal menjemput lebih cepat. Mungkin itu yang membuat arwahnya masih bergentayangan. Seorang bapak paruh baya bersuara lirih. Kalau begitu, kita harus panggil tokoh agama. Mungkin hanya doa yang bisa membuatnya tenang. Warga mengangguk, meski raut wajah mereka tetap penuh rasa takut. Malam berikutnya, Bayu kembali mendengar suara di depan rumah. Kali ini, bukan ketukan keras, melainkan suara orang merintih. Pelan menyayat telinga. Bayu, buka aku masih menunggumu. Bayu terlonjak dari tidurnya. Ia menoleh ke jendela kamar dan di balik kaca buram itu terlihat bayangan putih menyeret tubuhnya perlahan. Kain kafan kotor itu menempel di kaca, meninggalkan noda merah darah. Wajah rusak dengan mata merah menatap lurus ke arahnya. Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab. Bayu berteriak sekencang-kencangnya hingga ibunya berlari masuk kamar. Namun, saat Bu Sarmi membuka jendela, bayangan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bekas noda darah di kaca jendela yang tidak bisa hilang meski sudah digosok berkali-kali. Sejak malam itu, warga desa Sumberjati benar-benar tak bisa tidur nyenyak. Hampir setiap rumah punya cerita tentang suara aneh, ketukan pintu, atau bayangan putih yang tiba-tiba muncul lalu menghilang. Anak-anak kecil sering menangis histeris tanpa sebab, sedangkan orang tua merasakan hawa dingin menusuk tulang meski malam itu tidak ada angin sama sekali. Pak Karta, ketua RT, akhirnya memberanikan diri mengundang seorang tokoh agama yang dihormati warga, Ustadz Mahfud. Ia dikenal sebagai sosok yang alim dan sering membantu warga yang diganggu hal-hal gaib. Sore itu, setelah sholat Ashar, warga berkumpul di mushola. Bayu dan ibunya, Bu Sarmi, juga hadir. Wajah mereka tampak pucat dan lelah, apalagi setelah kejadian pocong ngesot muncul di depan rumah mereka. Ustadz, kata Pak Karta lirih, kami mohon bantuan. Sudah banyak warga yang ketakutan. Sosok itu muncul hampir tiap malam, bahkan sampai di depan pintu rumah. Kami tak bisa hidup tenang begini. Terus Ustadz Mahfud mengangguk pelan. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. Saya sudah mendengar kabar ini. Arwah itu tidak tenang karena ada janji yang belum ia tunaikan. Ditambah lagi, kematiannya tragis, ditabrak lari. Itu membuat ruhnya penuh dendam. Kita harus mendoakan, meminta agar ia diberi jalan pulang. Warga mulai bergumam.
Sebagian menundukkan kepala. Ada rasa takut sekaligus harapan. Tapi ingat, lanjut Ustadz Mahfud, terkadang makhluk seperti itu akan menampakkan wujudnya lebih jelas saat kita mencoba menolong. Jangan kaget kalau gangguannya justru semakin keras. Kalimat itu membuat suasana mushola semakin mencekam. Malam itu, tepat pukul 9, Ustadz Mahfud bersama beberapa warga berkumpul di tepi jalan persawahan, tempat Sulastri dulu mengalami kecelakaan. Mereka menyalakan lampu minyak dan obor sebagai penerangan. Angin dingin berhembus pelan. Sawah di kiri kanan tampak sunyi. Hanya sesekali terdengar suara katak dari kejauhan. Bayu ikut hadir, meski wajahnya pucat pasi. Ia merasa harus menyaksikan langsung karena sosok itu selalu muncul mengganggunya. Ustadz Mahfud memulai dengan doa, memegang Al-Quran di tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam tasbih. Suaranya lantang, namun tetap teduh. Namun baru beberapa ayat dibacakan, angin mendadak berhenti. Obor yang menyala bergoyang hebat, lalu satu persatu padam, seolah ditiup sesuatu. Suasana menjadi gelap gulita, hanya tersisa sinar bulan pucat yang samar-samar. Tiba-tiba, terdengar suara menyeret kain dari arah sawah. Srek, srek. Bayu menelan ludah. Ia tahu suara itu. Itu suara kain kafan kotor yang diseret di tanah. Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab. Sosok pocong ngesot itu muncul dari pematang sawah. Kain kafannya compang-camping, penuh tanah dan darah. Wajahnya terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Mata merahnya menyala seperti bara api. Mulut sobeknya menganga hingga meneteskan darah hitam. Ia bergerak semakin cepat. Ngesot mendekat dengan suara mencicit mengerikan. Beberapa warga menjerit. Ada yang langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat. Ustadz Mahfud tetap berdiri tegak. Suaranya semakin lantang membaca doa, berusaha menghalau sosok itu. Tapi pocong ngesot itu berhenti tepat di depan mereka, lalu menatap Bayu dengan tajam. Kamu yang hampir menabrakku, kau juga harus tanggung jawab. Bayu gemetar hebat. Bukan aku cuma lewat. Suaranya bergetar. Sosok itu meraung. Suara jeritanya begitu keras hingga membuat telinga berdengung. Burung-burung di pepohonan beterbangan ketakutan. Ustadz Mahfud melangkah maju, membacakan ayat kursi dengan suara tegas. Wahai ruh yang tak tenang, pulanglah. Jangan ganggu mereka yang masih hidup. Namun bukannya menghilang, sosok itu malah semakin marah. Tubuhnya bergetar, matanya semakin merah menyala. Ia menyeret tubuhnya ke arah warga, hingga beberapa orang jatuh tersungkur karena ketakutan. Lalu, tiba-tiba, lampu minyak yang tersisa pecah begitu saja tanpa disentuh. Kegelapan menelan mereka. Dalam gelap, terdengar suara erangan panjang, seperti jeritan yang berasal dari dalam kubur. Aku tidak akan tenang sebelum janjiku selesai, sebelum yang menabrakku menebus dosanya. Bayu merasa ada tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Ia menjerit keras dan hampir pingsan. Ustadz Mahfud segera menepuk pundaknya, membaca doa dengan cepat, lalu tubuh Bayu terlepas dari genggaman gaib itu. Ketika obor kembali dinyalakan, pocong ngesot itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas tanah basah dan bercak darah hitam di jalan. Setelah kejadian itu, warga semakin yakin doa saja tidak cukup. Arwah Sulastri tidak akan tenang hanya dengan bacaan ayat. Ia masih menuntut sesuatu, pertanggungjawaban dari si penabrak. Di mushola, Ustadz Mahfud berbicara dengan wajah tegas. Arwah ini tidak sekadar gentayangan. Ia punya dendam. Ia ingin janji hidupnya diselesaikan dan ia ingin penabraknya bertanggung jawab. Kalau tidak, teror ini tidak akan berhenti.
Bayu menunduk, tubuhnya masih gemetar. Bu Sarmi memegang tangannya erat. Pak Karta menghela napas berat. Tapi sudah lama sekali kejadiannya, Ustadz. Tidak ada yang tahu siapa penabraknya. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan orang itu? Semua terdiam. Malam itu, tak seorang pun bisa tidur. Hawa dingin terus menyelimuti desa. Dan setiap kali angin lewat, terdengar samar-samar suara lirih yang seolah berbisik di telinga mereka. Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab. Desa Sumberjati semakin terhimpit rasa takut. Setelah doa di jalan persawahan gagal menenangkan arwah Sulastri, warga mulai percaya bahwa teror ini tidak akan berhenti hanya dengan doa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang disembunyikan selama ini. Siang hari pun, suasana kampung mencekam. Warga jarang keluar rumah, warung-warung sepi, sawah dibiarkan tak terurus. Semua takut jika sewaktu-waktu sosok pocong ngesot itu muncul lagi. Bayu duduk termenung di beranda rumahnya. Matanya sayu, tubuhnya kurus, dan rasa takut belum hilang sedikit pun. Ibunya, Bu Sarmi, mendekat sambil membawa segelas air. Bayu, kamu jangan terus kepikiran. Ingat kata Ustadz Mahfud, arwah itu mungkin masih punya urusan dunia. Kita harus cari tahu, katanya pelan. Bayu mengangguk. Tapi Bu, siapa yang tahu urusan apa? Semua orang bilang Mbak Sulastri itu baik, perawat yang ramah, sering nolong warga. Bu Sarmi terdiam sejenak. Tatapannya kosong, seolah mencoba mengingat sesuatu. Ada satu orang, katanya akhirnya. Teman dekat Sulastri, namanya Rohmah. Mereka sering bersama dulu. Mungkin hanya dia yang tahu rahasia Sulastri. Malam itu, Pak Karta mengumpulkan beberapa orang di rumahnya, termasuk Ustadz Mahfud, Bayu, dan Bu Sarmi. Mereka sepakat menemui Rohmah, yang kini tinggal di ujung kampung dekat pohon beringin besar. Rohmah adalah seorang perempuan paruh baya, kurus, dengan mata cekung yang tampak selalu cemas. Ketika mereka datang, ia menyambut dengan gugup. "Kenapa tiba-tiba kalian datang malam-malam?" tanyanya. Ustadz Mahfud berbicara dengan tenang. "Kami ingin tahu, Mbak, tentang Sulastri. Kami yakin arwahnya belum tenang. Ia selalu menampakkan diri, menuntut balas. Mungkin ada sesuatu yang ia tinggalkan." Rohmah menunduk lama, lalu menarik napas berat. "Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu." Semua menatapnya. Semasa hidupnya, Sulastri memang perawat di rumah sakit kota. Tapi sebelum meninggal, dia pernah cerita padaku. Dia punya janji dengan seorang pria, seorang pemuda kampung sebelah. Katanya, kalau suatu hari ia pulang ke desa, ia akan membawakan sesuatu untuknya. Sesuatu yang sangat penting, tapi dia tidak pernah sempat menepati. "Apa itu?" tanya Pak Karta cepat. Rohmah menggigit bibirnya. Wajahnya semakin pucat. "Aku tidak tahu pasti, tapi Sulastri bilang benda itu ada hubungannya dengan keluarganya yang dulu. Dia ingin mengembalikan sesuatu sebelum menikah. Dia bilang itu janji terakhirnya." Sunyi menyelimuti ruangan. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. "Jadi maksudnya," ujar Ustadz Mahfud pelan, "arwahnya gentayangan karena janji itu belum ditunaikan?" Rohmah mengangguk. "Dan jangan lupa cara kematiannya. Dia ditabrak lari. Itu membuat arwahnya penuh amarah. Malam semakin larut ketika mereka kembali ke rumah masing-masing. Bayu berusaha tidur, tapi sulit. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu mendengar suara gesekan kain di lantai. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara keras di depan pintu. Dug, dug, dug. Bayu menoleh. Ibunya juga terbangun. Mereka berdua saling pandang dengan wajah pucat. "Bayu," bisik Bu Sarmi, "itu dia." Pintu bergetar keras. Tiba-tiba suara mengerikan terdengar dari balik pintu.
mana yang menabrakku. Kamu harus tanggung jawab." Bayu langsung memeluk ibunya. Tubuhnya gemetar hebat, namun suara itu tidak berhenti. Kini terdengar suara lain, lebih lirih, seolah berbisik di telinga mereka. Janji belum selesai. Tiba-tiba, pintu depan berderi terbuka sendiri. Angin dingin menyusup masuk, membuat pelita di ruang tamu bergoyang. Dan di ambang pintu, tampak sosok itu, pocong ngesot. Wajahnya semakin rusak, matanya merah menyala, darah hitam menetes dari mulutnya. Ia merangkak masuk, kain kafan lusuhnya menyeret lantai, meninggalkan jejak merah. Bayu dan ibunya berteriak keras, namun suara mereka seakan tertelan angin malam. Pocong ngesot itu berhenti tepat di ruang tamu. Tangannya yang pucat menunjuk lurus ke arah Bayu. Aku akan terus menunggumu sampai janji ini selesai." Lalu, dengan cepat, sosok itu merayap mendekat. Bayu dan Bu Sarmi berlari ke kamar, menutup pintu sekuat tenaga. Dari luar terdengar suara keras, seperti sesuatu menabrak pintu. "DUUG, DUUG, DUUG." Bayu menangis ketakutan, tubuhnya lunglai. Bu Sarmi membaca doa keras-keras sambil memegangi gagang pintu yang terus diguncang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening. Ketika pagi tiba, mereka mendapati bekas seretan kain penuh darah mengarah dari pintu depan ke ruang tamu, lalu hilang begitu saja. Esok harinya, Ustadz Mahfud kembali mengumpulkan warga. Wajahnya muram. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Arwah itu makin kuat, makin marah. Kita harus cari tahu apa janji yang ditinggalkan Sulastri, dan kita harus cari siapa penabraknya. Kalau tidak, bukan hanya rumah, tapi seluruh desa bisa jadi ladang terornya." Bayu terdiam, tubuhnya masih lemas. Namun, dalam hatinya ia tahu, apapun yang terjadi, ia sudah terikat. Pocong ngesot itu selalu datang padanya. Dan setiap malam, ia selalu mendengar suara yang sama, berbisik di telinganya meski ia menutup rapat kedua telinga. "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Desa Sumberjati kini benar-benar terasa seperti kuburan hidup. Malam hari, semua pintu tertutup rapat, jendela dikunci dengan paku, bahkan ada yang menempelkan ayat-ayat suci di dinding rumah mereka. Namun, meskipun begitu, suara seretan kain kafan sering terdengar di lorong-lorong kampung. Kadang samar, kadang begitu jelas hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bayu sudah tidak bisa tidur. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Selalu ada sosok pocong ngesot yang mendekatinya sambil menjerit, "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Suara itu kini tidak hanya terdengar saat ia tidur, tapi juga ketika ia terjaga. Bahkan siang hari, saat ia duduk di teras rumah, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik pepohonan sawah. Suatu sore, Pak Karta datang ke rumah Bayu dengan wajah tegang. Bersamanya ada Ustadz Mahfud dan 2 orang warga tua. Mereka duduk di ruang tamu dengan suasana sunyi. Hanya terdengar suara tik-tik jam dinding. "Bayu," kata Pak Karta lirih, "kami menemukan sesuatu. Mungkin ini bisa menjelaskan kenapa arwah itu selalu muncul di hadapanmu." Bayu menegakkan tubuhnya, meski matanya sayu. "Apa itu, Pak?" Ustadz Mahfud membuka pembicaraan. "Ada orang yang melihat kecelakaan Sulastri malam itu. Dia sudah lama bungkam karena takut, tapi semalam dia akhirnya bicara." Semua menatap Ustadz Mahfud. Orang itu bernama Pak Tohir, penjaga sawah. Katanya, malam kecelakaan, ia melihat sebuah mobil kijang tua berwarna biru melaju kencang. Mobil itu menabrak Sulastri hingga jatuh ke pinggir sawah. Tapi mobil itu tidak berhenti. Ia terus melaju. Ke arah kampung ini
Bayu menelan ludah. Mobil biru? Kampung ini? Pak Karta mengangguk berat. Ya, dan yang lebih mengejutkan, mobil itu milik Pak Darmo. Semua terdiam. Nama itu membuat dada Bayu berdegup kencang. Pak Darmo adalah salah satu warga kaya di kampung. Ia jarang bergaul, namun semua tahu ia punya mobil kijang tua yang selalu diparkir di halaman. Tapi belakangan mobil itu sudah jarang terlihat. Pak Thohir yakin? Tanya Bu Sarmi dengan suara gemetar. Yakin, jawab Pak Karta. Dia melihat jelas, bahkan ada bekas darah di kap mobil itu malam setelah kejadian. Tapi entah kenapa, mobil itu cepat-cepat disembunyikan. Kabar itu menyebar cepat. Warga mulai berbisik-bisik, membicarakan Pak Darmo dengan nada curiga. Malamnya, beberapa pemuda memberanikan diri datang ke rumah Pak Darmo. Namun rumah itu terkunci rapat, lampu dimatikan, seolah tidak ada penghuni. Dia sembunyi, gumam salah satu pemuda. Pasti dia tahu arwah itu mencarinya. Bayu tidak bisa tenang mendengar kabar itu. Malam harinya, ia kembali dihantui sosok pocong ngesot di depan jendela. Sosok itu mengetuk kaca dengan jarinya yang pucat penuh darah, menatapnya sambil berbisik, "Bawakan aku, orang yang menabrakku. Kalau tidak, aku akan menjemputmu." Bayu berteriak keras hingga ibunya terbangun dan mendapati noda darah menetes di bawah jendela kamar. Keesokan harinya, Ustadz Mahfud bersama beberapa warga akhirnya mendatangi rumah Pak Darmo secara resmi. Mereka mengetuk pintu berkali-kali hingga akhirnya pintu dibuka. Pak Darmo muncul dengan wajah kusut, mata merah, seperti tidak tidur berhari-hari. Tubuhnya gemetar, tangannya pucat. "Apa maksud kalian datang malam-malam begini?" Suaranya serak. Ustadz Mahfud menatapnya tajam. "Pak Darmo, jujurlah, apa benar Bapak yang menabrak Sulastri malam itu?" Pak Darmo terdiam lama, napasnya memburu. Tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. "Ya, aku yang menabraknya, tapi aku tidak sengaja. Aku panik, jalan gelap, aku tidak lihat ada orang menyeberang. Aku takut dihukum, jadi aku kabur. Aku sembunyikan mobil itu di gudang belakang rumah." Warga yang mendengar pengakuan itu sontak marah. Ada yang hampir memukul, tapi ditahan Ustadz Mahfud. "Pak Darmo," kata Ustadz Mahfud dengan tegas, "karena perbuatanmu, arwah Sulastri gentayangan. Ia menuntut balas. Kau harus bertanggung jawab atau seluruh desa akan celaka." Pak Darmo menangis semakin keras. "Aku sudah tidak tahan. Dia selalu datang ke rumahku. Tiap malam aku dengar suara itu. Dia ngesot di halaman, mengetuk pintu, berteriak, 'Mana yang menabrakku? Aku tidak bisa tidur, Ustadz. Aku tidak bisa.'" Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Semua orang terdiam. Suara itu bukan suara biasa. Itu suara kain kafan diseret di tanah. Srek, srek. Bayu langsung pucat pasi. Dia datang, lampu rumah berkelip-kelip, lalu padam seketika. Suasana menjadi gelap gulita. Dari arah halaman terdengar suara raungan panjang. "Mana yang menabrakku? Kamu harus tanggung jawab." Pocong ngesot itu muncul di ambang pintu rumah Pak Darmo. Matanya merah menyala, wajahnya hancur berlumuran darah. Ia merangkak masuk, menyeret tubuhnya di lantai kayu hingga menimbulkan suara berdecit. Warga berhamburan berteriak, sebagian lari keluar rumah. Namun pintu tiba-tiba tertutup keras, seolah dikunci dari luar. Mereka semua terjebak. Pocong ngesot itu mendekati Pak Darmo dengan cepat. Tangannya terulur, jari-jari panjangnya meneteskan darah hitam. Pak Darmo jatuh berlutut, menangis histeris. "Ampun, aku salah. Aku akan bertanggung jawab. Jangan ambil aku." Namun sosok itu terus mendekat. Wajahnya semakin dekat. Suaranya parau. "Kamu yang menabrakku." Pak Darmo berteriak sekencang-kencangnya.
lalu tubuhnya jatuh pingsan. Ketika warga berhasil menyalakan lampu lagi, sosok pocong ngesot itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah Pak Darmo tergeletak di lantai. Wajahnya pucat seperti mayat dan bekas darah hitam yang menempel di dinding rumah. Malam itu, semua orang sadar arwah Sulastri sudah menemukan penabraknya. Tapi masalah belum selesai karena janji hidupnya belum terpenuhi. Dan suara itu tetap bergema di telinga Bayu. Janji belum selesai, aku belum tenang. Sejak pengakuan Pak Darmo, suasana desa Sumberjati semakin mencekam. Warga merasa sedikit lega karena misteri penabrak sudah terkuak. Namun arwah Sulastri tidak juga tenang. Bayu masih terus dihantui. Setiap malam, pocong ngesot itu muncul, menatapnya dengan mata merah berair darah. Suaranya serak, seolah berasal dari rongga tenggorokan yang hancur. Janji belum selesai, aku belum tenang. Bayu tidak mengerti maksudnya. Janji apa? Ia bukan orang yang menabrak Sulastri. Tapi entah mengapa, arwah itu justru terus mendatanginya, bukan hanya Pak Darmo. Suatu sore, Bayu memberanikan diri menemui Ustadz Mahfud di musala kecil desa. Hujan turun gerimis, angin dingin menusuk tulang. "Ustadz, kenapa dia masih mengejarku? Bukankah sudah jelas yang menabraknya Pak Darmo?" Ustadz Mahfud menarik napas panjang. "Bayu, kadang arwah yang tersiksa tidak hanya menuntut keadilan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dia ingin janjinya dipenuhi janji." Bayu menatap bingung. Ya, semasa hidup mungkin dia punya keinginan terakhir, sesuatu yang harus disampaikan atau sesuatu yang harus dipenuhi. Kau harus mencari tahu. Bayu terdiam, pikirannya kalut. Sulastri bukan siapa-siapa baginya. Bagaimana mungkin ia tahu apa janji terakhirnya? Malam itu, Bayu tidur dengan resah dan lagi-lagi ia bermimpi. Tapi kali ini mimpi itu berbeda. Ia melihat Sulastri dalam wujud utuh, bukan pocong ngesot. Wajahnya cantik, mengenakan kebaya sederhana, namun penuh luka di pelipis. Dalam mimpi itu, Sulastri berkata lirih, "Aku ingin menikah. Aku sudah berjanji dengan seseorang. Tapi aku mati sebelum sempat ke KUA. Tolong antarkan aku. Sekali saja, biar aku tenang." Bayu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya berdetak kencang. Mimpi itu terasa nyata, seakan Sulastri benar-benar berbicara padanya. Keesokan harinya, Bayu menceritakan mimpi itu kepada Ustadz Mahfud, Pak Karta, dan beberapa warga. Mereka semua terdiam lama. "Kalau begitu, mungkin itu sebabnya arwahnya tidak tenang," kata Ustadz Mahfud akhirnya. "Dia meninggal sebelum menikah, padahal ia sudah berjanji. Dan kini ia menuntut janjinya dipenuhi." Bu Sarmi menambahkan dengan suara bergetar, "Aku ingat beberapa hari sebelum kecelakaan, Sulastri sempat bercerita padaku. Dia akan menikah minggu depan, tapi dia tak pernah bilang siapa calonnya." Semua orang terdiam. Angin sore berhembus, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Malamnya, warga sepakat melakukan sesuatu yang gila, mengadakan prosesi pernikahan untuk arwah Sulastri. Mereka percaya hanya itu yang bisa menenangkan arwahnya. Namun siapa yang akan menjadi pengantin laki-laki? Semua orang saling pandang, dan perlahan tatapan mereka beralih ke Bayu. Bayu langsung pucat. "Kenapa aku?" Pak Karta menepuk bahunya. "Sejak awal, dia selalu mendatangimu. Dia memilihmu. Mungkin kaulah yang harus mengantarkannya ke janji terakhir." Bayu ingin menolak, tapi dalam hatinya ia tahu, ia sudah terlalu jauh terlibat. Kalau ia tidak melakukannya, arwah itu akan terus menghantui, mungkin bukan hanya dirinya, tapi juga seluruh desa. Malam Jumat, di halaman musala desa, mereka menyiapkan prosesi sederhana. Hujan rintik turun, petir sesekali menyambar. Bayu duduk mengenakan baju koko putih, wajahnya pucat pasi.
Di sampingnya, kursi kosong disediakan untuk mempelai perempuan. Ustadz Mahfud memimpin doa. Warga yang hadir bergetar ketakutan, beberapa bahkan menutup mata rapat-rapat. Saat doa dimulai, angin kencang berhembus, lampu-lampu minyak bergoyang, bayangan menari-nari di dinding musala. Suara seretan kain kafan mulai terdengar semakin dekat, srek, srek, srek. Dan tiba-tiba, kursi kosong di samping Bayu terisi. Sosok pocong ngesot itu muncul, duduk dengan posisi kaku. Wajahnya hancur, namun perlahan berubah menjadi utuh, seperti dalam mimpi Bayu. Kebaya putih basah menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat, namun matanya menatap Bayu dengan tenang. Warga menjerit, ada yang pingsan, tapi Ustadz Mahfud segera menenangkan. Diam, jangan lari, ini harus diselesaikan. Dengan suara bergetar, Ustadz Mahfud melanjutkan prosesi itu. Dengan ini, saya nikahkan. Bayu gemetar, suaranya hampir tidak keluar. Namun, ia mengucapkan ijab kabul dengan lirih. Begitu selesai, angin berhenti, hujan reda, dan sosok Sulastri tersenyum untuk pertama kalinya. Terima kasih, sekarang aku tenang. Tubuhnya perlahan memudar, hanya menyisakan kain kafan basah di kursi itu. Semua orang terdiam. Bayu menunduk, air matanya menetes. Malam itu, untuk pertama kalinya, arwah Sulastri tidak lagi menghantuinya. Namun ketika semua merasa lega, Ustadz Mahfud menatap langit dengan wajah muram. Semoga benar, dia sudah tenang. Tapi ingatlah, arwah yang mati tidak wajar, apalagi dengan dendam. Jarang benar-benar pergi. Kadang mereka hanya menunggu kilatan petir menyambar di kejauhan, menerangi kain kafan basah yang masih tertinggal di kursi. Dan semua orang merinding menyadari satu hal, mungkin janji itu baru awal, bukan akhir. Malam itu, warga desa Sumberjati merasa lega. Mereka percaya arwah Sulastri telah tenang. Namun, kain kafan basah yang tertinggal di kursi itu masih berbau tanah kuburan. Dan setiap kali petir menyambar, terdengar lirih suara merintih. Janji belum selesai. Ingatlah, jika kau melewati jalan sepi dekat persawahan itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Mungkin dia masih menunggumu.